seolah-olah kita udah menikah. Abang udah menikah? Ya belum juga sih. Belum juga sih. Belum juga. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kapita. Hari ini saya akan tampil sendiri, biasanya bersama rekan saya, tapi saya tidak tahu. Dan tadi sudah ditelepon, namun dia tidak juga kunjung hadir. Dari mana aja bang? Kok bisa tiba-tiba muncul? Pertanyaannya nggak ada yang lain lagi. Janganlah sanksikan kita bisa tiba-tiba muncul. Oh iya. Ilmu kita yang begini-begini kecil lah. Kecil bang. Kecil. Jangan Luar ditanya. biasa. Masa ditanya kita kok bisa tiba-tiba muncul? Dari mana aja bang? Dari tadi saya tunggu ini nih, karena kita jadwal syuting ini. Itulah. Kita kan selalu harus mencari berita yang kita anggap ini layak kita cari, kita informasikan, kita bahas kepada penikmat video kita ini, penonton video kita. Jadi udah ada berita kita bang untuk kita ulas di sini. Inilah dari tadi itu tahulah, aku nyari berita tadi. Pergi ke kafe, kafenya tutup. Pergi ke warkopnya tutup. Mau beli paket, nggak ada juga yang buka. Susah kali nyarinya. Tutup bang semuanya ya. Tutup semua. Akibat corona ini. Corona ini memang dampaknya luar biasa memang. Sulit juga kita ini, masa mau internetan aja susah kita mau nyari berita ini untuk penonton setia kita. Nah, kira-kira gimana? Udah ada nggak dapat berita ini? Ada nih bang. Ada ya? Iya. Berita apa nih kira-kira? Berita inilah bang tentang dampak dari corona. Dampak dari corona? Ya, dampak positif. Oh, ada juga positif. Ada lah positifnya, yang bang kira ini selama ini negatif saja bang. Ya, kita anggap negatif saja lah, tahu lah dampak dari corona ini aja. Kita internetan aja payah. Iya. Biasa kita nongkrong dengan modal 3.000 6.000 aja, udah bisa kita online pakai wifi. Situlah dia nih bang. Ini ada dampak positif. Ada juga ya. Ada Tapi dampak positifnya. sebelum dampak positif lah, kita kenapa itu bang? jujur aja kita, ya kan. Memang dampak dari corona ini yang paling terasa itu justru dampak negatifnya. Tapi sebelum masuk ke positif itu negatifnya dulu lah kita lihat ya. Kita lihat ini beritanya dari liputan6.com. Kelaparan di tengah wabah corona, Yuli tewas. Mungkin yang tadi kelaparan. Lagi-lagi perkara perekonomian. Virus corona dari BBC.com. Dunia terancam dilanda bencana kelaparan. Ini kita cukup prihatin ya. Prihatin kita dengan berita-berita ini. Sekali memang dampak dari corona. Nah, ini ada lagi news.detik.com. PBB, dunia terancam dilanda kelaparan besar-besaran. Ya, ini hal yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia ini ya. Jadi kita berharap pemerintah dengan kekuasaan yang sedang mereka pegang, kita berharap memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang memang terdampak langsung oleh virus corona ini, terutama kalangan menengah ke bawah ya. Dan bagi yang berkecukupan, yang memiliki harta yang berlebih, kita berharap juga saling membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Kita doakan juga ya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya, supaya kehidupan kita kembali normal kan gitu kan. Benar. Kita juga nggak tiduran lagi kan, bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, begitu aja. Kita pun bosan juga begitu. Oke. Tadi katanya ada berita nih. Iya ini saya tunjukkan nih. Mau tahu bang? Beritanya? Apa berita dari dampak positif corona ini bang? Ada ya dampak positif? Ada lah bang. Ini nggak kita bayangkan ini. Ternyata ada dampak positifnya. Iya. Ini dia bang. Kita saksikan bang ya. Oke. Dampak corona di Klaten, puluhan sidang cerai terpaksa ditunda. Wah. Ini kan luar biasa bang. Luar biasa ya. Iya. Gara-gara corona, puluhan sidang cerai terpaksa ditunda. Iya. Gara-gara corona. Gara-gara corona. Ini kan ibaratnya membuka ruang kepada pasangan suami istri yang hendak bercerai untuk islah. Untuk berbaikan kembali. Apalagi mengingat bulan Ramadan. Iya. Puasa bareng, berbuka bareng, ngabuburit bareng. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh keberkahan. Jadi bisa jadi memang ini berkah dari Ramadan juga mungkin ya. Ya bisa jadi bang. Berkah dari Ramadan ya. Oke. Apa lagi berita selanjutnya bang?
750 pasangan suami istri gagal cerai akibat pandemi corona. 750. Iya, 750 pasangan, banyak itu, Bang. Wah, Gagal 750 cerai pasangan. akibat pandemi corona. Ini bukan main-main loh. Iya. 750 pasangan. Iya. Bukan 750 orang. 750 pasang dikali 2, 1.500 orang. 1.500 orang Iya. yang kalau tidak ada pandemi ini statusnya berubah. Iya. Artinya di Duda atau janda. janda. Oke. Ini di mana nih beritanya? Ini di merdeka.com. Merdeka.com ya. Di Selasa mana? 7 April 2020. 2020. Ini kejadiannya di mana nih ya? Silakan baca. 750 pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai tertunda jalani sidang di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Semarang. Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Ini gubernurnya Bapak Ganjar Pranowo. Ya. Salam Pak Ganjar Pranowo. Ya. Salam hangat dari kami dari Kota Medan. Dengan ditundanya seluruh persidangan sampai akhir Maret tersebut, ratusan pasutri belum bisa disidangkan untuk menekan penular virus corona. Iya. Itu dia, Bang. Ini kan sesuatu yang memang benar-benar hal yang positif, Bang. Positif ya? Iya. Selain dari perceraian ini dibenci oleh Tuhan. Dibenci oleh Tuhan. Iya. Nah, dengan adanya pandemi ini mereka gagal dulu untuk Setidaknya tertunda dulu. Jadi masa penundaan ini bisa jadi semacam masa untuk berpikir lebih panjang lagi, lebih matang lagi. Iya. Kan gitu kan. Iya. Dan kalau bisa mana tahu di bulan Ramadan ini untuk mengingatkan mereka kembali bernostalgia dengan masa lalu mereka. Ya setidaknya belum puasa yang lalu Iya. ya. Itu dia, Bang. Oke, ada lagi berita selanjutnya nih, Bang. Oke. Iya. Ini dari tangerangnews.com. Tangerangnews.com. Berarti ini dari Tangerang. Ya, Tangerang. Dari Provinsi Banten. Ya. Oke. Dampak corona, ratusan orang di Tangerang tertunda jadi duda dan janda. Tertunda jadi duda dan janda. Tertunda jadi duda dan janda. Ini judulnya sangat wadidaw sekali. Ayo. Ini ya. Ini Dari awal. Ya, kenapa, dia Bang? ini udah menyiapkan segalanya. Ya. Menyiapkan pengacara, Ya. menyiapkan waktu, menyiapkan materi, Ya. bahkan persiapan untuk merubah status di KTP-nya. Ya. Karena dari situ kawin jadi duda atau Jadi duda janda. atau janda. Kayak lagu pula, Bang. Jadi Kau lagu ya? masih gadis atau sudah janda? Aduh, nggak hobi pula. Nggak hobi berapa ya? Oke. Atau, Bang, kalau kita lihatlah sekali lagi atau kita kilas hikmah dari dampak corona ini adalah doa bagi anak-anak yang orang tuanya. Oh, maksudnya doa dari anak untuk orang tuanya. Yang tidak menginginkan bercerai. Ah, bisa jadi. Iya. Bisa jadi ini juga doa dari orang tua dari orang yang mau bercerai ini. Kalau saya jadi anak, aduh, doa saya terkabul. Orang tua saya tidak jadi cerai. Akhirnya sang anak pun merasa bahagia ya. Iya, Dia bahagia. nggak bisa membayangkan mungkin sebelumnya kalau ini tidak ada corona, tidak ada penundaan ini, Iya. orang tuanya bercerai, mereka kan pisah rumah. Iya. Intensitas dia bertemu dengan kedua keluarganya pun pasti itu bisa jauh berkurang. Belum Dampak lagi psikologisnya lagi. dampak psikologis, Si bisa anak jadi juga. si anak itu nanti dibully Iya. di sekolahnya, di lingkungan tempat dia bermain dan lain sebagainya. Ya, aduh. Ini ada lagi nggak nih berita yang lain ini? Nah, ini dia, Bang. Ini ada berita memang sih. Dari Kabar Jatim. Jatim, Ya. Jawa Timur. Ya. Ini nggak ada yang dari Medan berita. Nggak ada dari Medan Nggak ini, ada. Bang. Nggak ada dari Medan. Oke, kita baca, Bang, ya. Oke. Dampak COVID-19, pengunjung sidang perceraian di Sumeneb dibatasi. Dibatasi. Ada juga orang yang bersemangat untuk mengunjungi sidang perceraian. Padahal itu kegiatan yang dilaknat Tuhan itu, Bang, ya. Dibenci oleh Tuhan Iya. perceraian itu. Di Al-Qur'an disebutkan Iya. abghadul halali ilallahi talaq. Sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah adalah talak atau perceraian. Ini kenapa dibatasi? Berarti kan ini ada antusias Iya. orang untuk Iya. menyaksikan sidang Iya. perceraian. Ada antusiasnya di situ. Dia semangat untuk. Jangan-jangan Nah, apa itu, Bang? Jangan-jangan Nah. ini ada mantannya nih.
Oh, bisa jadi bang. Mantan yang mau bercerai, menunggu detik-detik pukul palu itu bang ya. Iya, itulah sah yang atau dia nggak tunggu. cerainya? Sah atau nggak cerainya? Sudah Kalau cerai sah. atau belum? Dan ini pun mantannya ini ngajak kawan-kawannya nih, diajaknya kawan-kawannya supaya jadi saksi, Iya, saksi. ketok palu perceraian mantannya ini, Iya. supaya dia ada kesempatan untuk mendekatinya lagi. Iya. Aduh, kayak sudah pasar malam kayaknya bang. Berbondong-bondong sepertinya bang. Ini berita-berita semacam ini Ya. adalah berita yang mungkin luput dari perhatian kita. Ya. Ya, dampak dari corona ini kita tahu ini sangat luar biasa. Ya, dia dampak sosialnya ini luar biasa. Ratusan ribu orang menjadi korban, ratusan ribu lainnya bahkan mungkin jutaan lainnya terpapar oleh virus ini, dan ada juga dampak ekonomi yang menjadi perhatian paling penting oleh pemerintah juga. Berita kita Yang baca kita tadi sebelumnya baca tadi bang sebelumnya, ya. ada di tengah masyarakat ya, yang menjadi kenyataan di tengah-tengah masyarakat, tapi mungkin luput dari perhatian kita, tertundanya sidang perceraian. Tadi sudah kita baca beberapa berita tentang perceraian. Bagaimana tanggapan abang melihat case perceraian ini bang? Iya, begini ya. Kalau kita lihat tadi juga sudah kita singgung sedikit bahwa di dalam Islam ya, perceraian itu adalah sesuatu yang halal. Artinya halal itu ya boleh-boleh saja. Tetapi tidak berhenti di situ. Ya. Tidak berhenti di situ, disebutkan abghadul halali ilallahi talaq. Sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah talak, bercerai. Nah, artinya sesuatu yang dibenci itu seharusnya ditinggalkan. Artinya tinggalkanlah perceraian. Jangan sampai terjadi perceraian, karena dampak dari perceraian yang paling terasa dampaknya itu adalah untuk anak. Psikologi anak bisa terganggu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagi pasangan-pasangan yang memiliki masalah, selesaikanlah masalah itu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Ya, apalagi di tengah dampak corona ini, dampak virus COVID-19 ini, semoga hal-hal yang tidak baik itu segera berlalu dari kita semua. Dan kalau kita ambil referensi yang lain, setahu saya juga menurut agama Kristiani, perceraian itu juga sangat dibenci. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang diikat oleh Tuhan. Sesuatu yang diikat oleh Tuhan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, artinya dua agama ini juga mengajarkan kepada kita untuk menjauhi perceraian yang dibenci oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kok berani sekali kita mengangkat tema perceraian ini, Pak? Kan yang mengangkat bukan saya. Oh, jadi kan yang mencari berita kan Anda. Oh iya, saya ya. Iya. Jadi kan kok berani sekali? Emangnya harusnya Anda bertanya kepada diri Anda sendiri dong. Iya. Seolah-olah kita udah menikah, Abang udah menikah? Ya belum juga sih. Belum juga sih. Belum juga. Udah. Tapi Jadi, kenapa kalau ditanya kenapa kita berani mengangkat tema ini? Ya berani-berani aja lah. Orang kita belum menikah. Orang kita belum punya beban, Pak. Iya, belum ada beban. Iya. Kalau kita mau cerai, nikah dulu. Nikah dulu. Karena syarat dari perceraian itu menikah. Cemana mau bercerai? Kalau menikah dulu. Benar. Jadi menikah dulu. Oke, demikian saja edisi video kita pada kali ini. Ya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, share, and hidupkan notifikasinya. mantap.